Kita lanjut kembali tutorial kedua. Kali ini kita mau mencoba membuat tabel dan setting kolom. Setelah tutorial pertama itu kita membuat database-nya terlebih dahulu. Ini ya, database-nya sudah dibuat semua. Baru kita masuk ke AppSheet-nya untuk membuat tabelnya. Pertama kita masuk ke menu tabel di sini. Di sini sudah muncul semua ya. Kalau memang belum muncul, bisa new table, atau nanti biasanya di sini di atas ini sudah ada muncul. Tinggal kita tarik saja semuanya untuk kita tampilkan di sini. Kita anggap di sini sudah ditampilkan semua. Lanjut kita ke setting kolom. Saya mau coba menjelaskan secara rinci dari per table saja ya. Saya mau coba dari personal information sampai dengan identitas. Untuk kolom pertama saya mau coba personal information untuk settingannya. Di sini untuk ID kita buat teks, employee teks, join date, join tanggal lahir date, address long text, phone, email, gender enam, male female. Untuk relation kita buat enam, tinggal dimasukkan saja. Untuk statusnya pun kita buat enam. Untuk level kita buat teks, untuk grade kita buat number, cetak kita buat teks saja. PG1 kita buat show. Di sini kategorinya teks, kontennya employee data. Untuk related abaikan saja terlebih dahulu. Nanti di saat kita sudah wrapkan dengan tabel-tabel lain, ini akan muncul secara otomatis. Tambahannya kita buat adalah di sini virtual column untuk doc. Kita buat virtual column terlebih dahulu. Dari sini add virtual column. Nanti setelah dibuat, untuk rumusnya seperti ini. Nanti disamakan saja dengan folder masing-masing ya. Ini hanya contoh saja. Ini nama foldernya. Disimpan saja. Untuk tipenya adalah file. Kita tambahan juga virtual column untuk order data. Di sini buat seperti tadi virtual column. Nanti setelah, kalau untuk virtual column untuk rumus formulanya nih harus dimasukkan ya. Jadi untuk antisipasinya ya kita buat saja namanya order data, formulanya kita ketik order data saja. Nah, baru kita ganti tipenya show, kategorinya page header, order data. Ini untuk page header aja ya, seperti ini. Employee data, order data. Order data, employee data. Nah, sama juga dengan employee data inputnya pun sama. Nanti kolom name-nya kita buat employee data input, formulanya kita ketik employee data input saja, tipenya show, kategori page header, dan employee data input. Yang related nanti aja ya kalau sudah kita wrapkan. Setelah kolom selesai, kita mau buat kita lanjut saja ke salary. Untuk personal information di sini yang lainnya biasa ya. Kalau untuk tanggal kita buat today saja, hanya ini saja tambahannya. Untuk kodenya, ID-nya, untuk ID di initial value-nya kita buat rumus seperti ini: text join date dd mm yyyy dan 000 concat row number. Jadi
Nanti di saat penginputan untuk nick-nya atau ID-nya, tanggal, bulan, tahun, dan nomor urut untuk ID. Oke, untuk show-nya kita buat is not blank join date. Untuk editable kita buat false saja. Oke, lanjut kita ke salary tadi. Untuk salary, key-nya kita buat teks, ID-nya kita wrapkan ke tabel personal information, is apartheid kita checklist. Untuk employee name-nya tinggal kita panggil saja ID titik employee name. Basic salary number, position allowance number, acting allowance number, SIM card allowance number, JHT 3%, kita buat rumus seperti ini. BPJS 4%-nya kita buat seperti ini. JP 2%-nya kita buat rumus seperti ini. JHT 2% kita buat rumus seperti ini. BPJS 1% kita buat rumus seperti ini. CP 1% kita buat rumus seperti ini. Oke, untuk level kita tinggal panggil saja ID titik level. Text grade kita buat number, kita panggil saja ID titik grade. Relation payroll-nya ini udah otomatis ya, setelah direpkan nanti dengan tabel payroll. Untuk rumusnya nggak ada, cuman ini aja. Untuk ID kita buat unique, seperti aja. Oke, setelah salary kita ke formal education. Nah ini sama, untuk key-nya kita buat rumusnya unik saja, initial value-nya. Yang lain tipenya text, ID kita wrapkan ke personal information, is apartheid kita checklist. Level kita buat E6. Nah ini tinggal ikutin aja, atau mau ada tambahan silakan. Kota kita buat teks, major kita buat teks, entry kita buat date, graduate kita buat date, pass and valid kita buat E6, pass dan valid. Oke, sudah. Kita lanjut ke pemilih data. Pemilih data key-nya sama, key-nya label, key-nya sama labelnya di key. Untuk initial value-nya unik saja. Yang lain ID di sini kita wrapkan ke personal information. Relation-nya kita buat I6. Name kita buat name, gender kita buat I6. Date of birth ini kita buat date. Telepon kita buat phone, job kita buat E6. Ini pilihannya, nanti tinggal ditambahkan saja kalau memang ada tambahan. Yang lainnya nggak ada rumus sama sekali, no coding semua. Kita lanjut ke family sudah. Spouse and children. Key-nya sama, di sini key-nya sama, labelnya di key. Untuk initial value-nya sama unique. ID kita wrapkan juga sama ke personal information. Relation-nya kita buat E6. Ini husband, wife, child. Name-nya kita buat name, gendernya kita buat E6.
tanggal lahir kita buat date, telepon kita buat phone, job kita buat enam. Ya, di sini sama, nggak ada rumus. Kita lanjut ke identitas. Identity di sini key-nya sama, kita buat teks, key-nya ada di key, labelnya ada di identitas name. Untuk initial value-nya sama Unix ID. Untuk ID kita repkan personal information. Identity 6 kita buat I6 pilihan. Di sini ada KTP, SIM, NPWP, BPJS, BPJS Ketenagakerjaan. Number kita buat teks saja. Oke, di sini nggak ada rumus. Kita lanjut ke bank account. Bank account. Oke. Bank account key kita buat teks, key-nya di key, untuk labelnya di bank name. Untuk ID kita repkan ke personal information juga. Untuk bank name kita teks, branch-nya kita teks, rekening number-nya kita teks. Di sini rumusnya hanya di key saja, unique ID. Kita lanjut ke Oke, itu selesai ya untuk yang tabel pertama. Oke, untuk tabel pertama setelah selesai semuanya di setting, baru kita masuk ke UX-nya. Untuk UX-nya nanti kita buat employee ini, kita buat employee data saja, nama tabelnya. Di sini for this datanya personal information, tipenya card, sort by ID, grupnya status, level, dan row number. Grup agregat kita buat count. Untuk layoutnya kita buat foto. Di sini yang besarnya kita nggak usah masukkan, kita kosongkan saja. Di sini kita buat foto. Di sini employee name. Nah, di sini ID. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah employee data tabelnya sudah, berarti kita lanjut ke personal formnya dulu. Oke, formnya kita buat page stylenya adalah tab tadi yang seperti ini ya. Nah, ini kita buat tab, formnya default. Nah, ini yang di input, yang di kolom order yang ditampilkan, dilihat saja sini. Nah, setelah tadi semuanya direpkan semua tabel, nah baru kita keluarkan dari sini di relate identity semuanya yang relasi-relasinya. Jadi nanti tampilannya di saat penginputan dia bentuknya next seperti ini. Bisa kita klik di sini langsung atau kita next. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini untuk pilihannya semuanya penginputan, misalkan identity name entries, tinggal kita klik, atau family data entry. Nah, ini atau salary entry ya, seperti ini. Oke. Terus untuk detailnya kita ini personal data information detail, nanti tampilannya jika sudah di input akan seperti ini. Nah, ini detailnya, cara membuatnya ya. Ini yang use layoutnya kita aktifkan, nanti keluar foto seperti ini layoutnya. Nah, ini kita buat foto, di sini kita buat employee name, di sini kita buat ID. Nah, di sini alamat, actionnya kita buat edit, action keduanya kita kosongkan. Yang di sini kita buat open file doc. Nanti setelah pembuatan ini ya, print untuk dokumen. Nah, ini kalau memang ini belum, kosongkan saja dulu.
ya. Oke, untuk yang lainnya, misalkan di sini kan ada identity name, formal education, spouse and children, family data entries, bank countries, handlers entries. Ini untuk tampilannya masing-masing nanti tinggal setting sendiri saja, maunya seperti apa, misalkan detail formnya seperti apa, seperti ini. Untuk detailnya pun sama, karena ini kan hanya relation saja, jadi ini untuk penginputan. Ini tinggal di setting saja. Oke, untuk data personal information sudah selesai di employee data ya, personal information. Nanti tinggal dites saja. Kita lanjut ke video berikutnya nanti untuk data table yang lainnya seperti ID card dan payroll. Terima kasih, selamat siang.